Halo teman-teman, di cerita film horor kali ini dimulai dari seorang anak muda yang teringat dengan kekasihnya yang telah hilang entah kemana. Sehingga dia nekat mengakhiri hidupnya yang masih menjadi tanda tanya kenapa dia melakukan hal yang menyedihkan itu. Sebelum kejadian itu terjadi, ada sepasang kekasih yang hendak melarikan diri dari terjadinya pandemi penyakit yang telah melanda dunia. Sehingga mereka nekat melarikan diri untuk pergi ke tempat perlindungan pemerintah yang berakhir dengan sebuah kecelakaan mobil. Lelaki yang bernama Ethan itu terkejut dengan hilangnya kekasihnya yang bernama Emma dan hendak mencarinya dengan menelusuri keadaan kota kecil itu yang dimana tidak ada seorang pun yang nampak, sehingga membuatnya menjadi panik dan bingung harus bagaimana menghadapi keadaan itu. Tidak lama kemudian, setelah dia berjalan cukup jauh, dia melihat ada sebuah mobil yang sedang melintasi daerah itu yang dikendarai oleh dua orang pria bersenjata yang salah satu orang itu ingin membunuhnya dikarenakan dia mengatakan kalau dia terkena penyakit amnesia. Yang tiba-tiba mobil mereka ditembaki oleh seseorang sehingga mereka pun beradu tembak yang berakhir dengan kematiannya kedua pria itu. Wanita parubaya yang bernama Mei itu pun datang menghampiri mayat mereka untuk mengecek keadaan mobil yang bertenaga matahari itu, yang membuat Ethan sedikit bingung dengan Mei yang tidak begitu memperdulikan keadaannya yang masih kebingungan dengan kejadian ini, dan meminta tolong untuk membantunya mengangkat kedua mayat lelaki itu. Setelah Ethan mencoba menceritakan tentang hilangnya Emma, kekasih hatinya, yang tiba-tiba dia pingsan di saat sedang mencoba menolong Mei ketika mengangkat kedua mayat itu. Pada saat Ethan terbangun dari tidurnya, dia pun terkejut dengan keadaan dirinya yang berada di tempat tidur yang tidak dia kenali itu, sehingga membuatnya mencari tahu orang yang telah menyelamatkan dirinya dengan menelusuri rumah itu, dan kembali bertemu Maya yang sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka. Setelah Ethan memakai bajunya yang telah disiapkan oleh Mae, dia pun menceritakan tentang Emma yang hilang di saat dia dan kekasihnya sedang mencari persediaan makanan untuk dibawa ke rumah dekat danau, yang menurutnya kalau rumah itu adalah rumah paling aman dan tepat untuk tempat persembunyian mereka dari wabah penyakit yang telah menyebar itu. Melihat keadaan Ethan yang selalu mudah lupa ingatan, menasihatinya agar jangan menceritakan keadaan dirinya yang bisa dimanfaatkan oleh orang jahat, apalagi dengan keadaan yang telah menimpa umat manusia saat ini dikarenakan wabah penyakit yang disebabkan oleh alam demi menjaga keseimbangannya sehingga membunuh jutaan orang di dunia. Menurut pendapat pribadi Mae, dengan musibah ini yang tiba-tiba lampu di rumah itu padam. Setelah itu Ethan kebingungan ikut pergi keluar untuk mengikuti Mae dan terkejut dengan adanya zombie yang berupa tengkorak sedang terperangkap di gudang dekat rumahnya dia. Mai yang melihat ini mengatakan kalau zombie yang bernama Mural itu tidak berbahaya, dan Ethan yang merupakan orang yang ahli di bidang listrik membantunya untuk menyalakan listrik di rumahnya, hingga mereka berhasil mengambil hasil buruan Mai untuk dijadikan makan malam mereka. Ketika mereka kembali ke dalam rumah, Mai yang belum mempercayai Ethan sepenuhnya, dia mengujinya dengan memberikan sebuah senjata api yang bisa melukai pemegangnya apabila senjata itu ditembakkan. Di malam harinya, setelah Mai akhirnya percaya kalau Ethan tidak akan berbuat macam-macam kepadanya, Ethan yang berkeinginan keras untuk mencari keberadaan Emma, mencuri mobil Mai demi pergi ke rumah dekat danau yang merupakan tempat berkumpulnya mereka kalau seandainya mereka berpisah antara satu dengan yang lainnya. Sambil ngantuk-ngantuk, Ethan pun memaksakan diri untuk pergi ke rumah itu dan bertemu dengan seorang wanita bersama anaknya yang terjebak di dalam rumah kabin itu yang sedang bersembunyi. Tetapi kedatangan Ethan yang membuat ribut dengan memanggil nama Emma memancing zombie yang ada di sekitarnya, sehingga mereka diserang oleh salah satu zombie dan membuat wanita itu dijepit dengan lengannya. Ethan yang bingung dan panik itu hanya bisa terdiam sejenak karena teringat dengan Emma, yang akhirnya
dia disadarkan oleh anak kecil itu yang sedang menyerang zombie dan membantunya memukuli zombie itu dengan palu. Setelah zombie yang kepalanya dipukul oleh Ethan itu pergi dan ternyata masih hidup yang membuat dirinya menjadi heran. Wanita itu pun menjelaskannya dan mengatakan kalau zombie itu tidak dapat mati dikarenakan mereka sekarang seperti tanaman, bisa tumbuh kembali walaupun ditembak ataupun dihancurkan kepalanya. Mendengar ini, Ethan pun tidak heran dikarenakan seingat dia kalau virus zombie itu disebabkan oleh tanaman. Yang ketika itu, saat pandemi itu baru dimulai, dia dan Emma sedang merencanakan pelarian mereka untuk bersembunyi dari kekacauan masyarakat. Dan wanita itu mengenalkan dirinya pada Ethan, yang juga meminta Ethan agar melepaskan harapannya pada Emma yang akan menemuinya di kabin itu, dikarenakan kemungkinan selamatnya kecil. Begitu juga dengan anaknya perempuan itu, yang terus berharap kalau ayahnya masih hidup. Setelah mereka banyak bercerita untuk mengenal satu sama lain, perempuan yang waspada itu pun mengancam Ethan dengan mengatakan kalau dia macam-macam, maka dia akan membunuhnya. Sementara Ethan yang hanya fokus dengan keyakinannya pada Emma pun akhirnya tertidur dan terbangun di keesokan harinya dengan tubuh yang penuh dengan darah, sehingga dia terkejut dan mencoba mengingat apa gerangan yang sedang terjadi. Sedangkan dia hanya melihat mayatnya perempuan itu dan mayat anaknya yang mencoba melarikan diri sedang dimakan oleh zombie. Di saat zombie itu mencoba berkomunikasi dengannya, tiba-tiba May pun datang sambil menembak kepala zombie itu. Ethan yang ketakutan dengan kedatangan May malah terkejut dengan perilaku May yang membantunya dengan menembaki mayat dan zombie di sekitar rumah itu dengan alasan hanya untuk mengulur waktu ketika mereka kabur dari bangkitnya zombie yang tidak bisa mati itu. Setelah itu, Ethan berhasil menemukan petunjuk tentang Emma di dalam kotak surat yang berisikan pesan terakhir Emma yang menangis melalui handphone, yang tiba-tiba baterainya habis. Dan juga dia kasihan melihat keadaan Ethan yang terkena penyakit lupa ingatan itu bertambah parah, sehingga May yang pernah dicuri mobilnya pun dia lupakan namanya. Entah karena tidak terima atau kesal dengan hilangnya mobil yang telah dicuri oleh Ethan, May mengejar Ethan hanya dengan menggunakan sebuah sepeda tua yang dimana mereka pun kembali dengan berboncengan dengan sepeda itu. Dan Ethan yang telah melupakan perbuatannya kepada May mengajaknya berbicara dari hati ke hati agar mereka mengenal satu sama lainnya. Yang tiba-tiba Ethan terdiam sejenak setelah mereka sampai di pom bensin yang ada di kota itu. Di pom bensin itu, Ethan kembali mengingat kejadian di masa lalunya dengan Emma yang sedang mencari bensin dan suplai makanan. Yang tiba-tiba Emma diserang oleh zombie yang berhasil ditembak kepalanya oleh Ethan. Tetapi tidak lama kemudian zombie itu pun bangkit kembali sambil memegang tangan Ethan, sehingga Ethan terkejut dan bangun dari pingsannya yang membuat May kembali mengenalkan namanya dikarenakan penyakitnya yang suka hilang ingatan. Ketika mereka berhasil kembali ke rumah dengan selamat, May merasakan ada sesuatu yang ganjil. Dan ternyata benar ada seorang lelaki parubaya yang sedang bersembunyi di balik mobil tua yang membuat May meminta senjatanya pria itu sambil menodongkan pistolnya. Dan pria itu pun mengatakan kalau dia sedang mencari istrinya yang hilang, sehingga May yang awalnya mencuriga dengan tindak tanduknya pria itu menjadi kasihan dan meminta agar dia membantunya memotong kayu yang ditukar dengan makan malam yang akan dia siapkan untuknya. Setelah pria itu menyetujuinya, May pun pergi menyiapkan makan malam buat mereka. Sementara pria itu mengajak Ethan untuk mengobrol dengan menanyakan tentang hilangnya Emma, yang awalnya dia pikir kalau May itu ibunya Ethan, sehingga membuat May menjadi merasa curiga dengan gerak-geriknya pria itu yang pura-pura kencing dan diam-diam mengambil senjata yang dia sembunyikan di dekat mobil tua yang ada di sekitar situ di saat dia sedang mengintip melalui jendela rumahnya. May yang berpura-pura tidak tahu dengan perbuatan pria itu memanggilnya untuk makan dengan membawakan minuman lemon. Sementara ketika di dalam, Ethan yang sedang lapar dibisikkan olehnya untuk tidak memakan makanan yang telah dia sediakan. Dikarenakan Ethan mempercayai May tidak akan melukai dirinya, mengikuti permainannya May dengan mendengar keluhan pria itu yang telah kehilangan istrinya
yang saat itu sedang mencari persediaan makanan dan menghilang selama 10 hari di daerah sekitar rumah itu. Tidak lama kemudian, Ethan yang menahan lapar mendadak sakit perut hingga nyaris pingsan, yang membuat pria itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menodongkan senjatanya dan meminta senjatanya Mae dengan kasar hingga memukulnya. Tetapi tanpa pria itu sadari kalau makanannya telah dimasuki obat bius yang membuatnya lemas dan sakit kepala, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Mae untuk memukul pria itu sampai pingsan. Setelah itu Ethan yang ikutan pingsan terbangun dan kebingungan dengan kejadian ini yang membuatnya mencoba mengingatnya, yang tiba-tiba ada 2 orang pria memasuki rumah itu untuk mencari pemimpinnya yang telah dibius oleh Mae. Mae yang sibuk mencari obat untuk Ethan akhirnya diikat oleh mereka, dan pria yang baru bangun dari pingsannya itu meminta agar Ethan mengikutinya untuk mencari bukti keberadaan istrinya dan teman-temannya yang hilang. Ketika Ethan berhasil menemukan kalungnya Emma di lemarinya Mae, membuatnya menjadi marah dan kesal, sehingga dia pergi menanyakannya langsung pada Mae tentang Emma, yang dijawab olehnya kalau Emma telah lama mati. Sementara 2 pria lainnya yang baru datang itu diminta oleh pria yang merupakan pemimpin mereka yang dibius oleh Mae, yang telah menemukan bukti kalau ternyata istrinya telah dibunuh oleh Mae, mati menggenaskan kena ledakan perangkap yang telah dipasang oleh Mae di saat sedang memeriksa gudang yang ada di dekat rumah itu. Begitu juga dengan pria yang memaksa Mae untuk mengatakan yang sejujurnya, dikarenakan dia telah curiga dengan penyakitnya Ethan, yang telah dikejutkan dengan pengakuannya Mae kalau sebenarnya Ethan itu telah lama mati, sehingga membuat pria itu menembak Mae dengan senjata rakitan buatannya yang bisa melukai penembaknya apabila tombol pengamannya tidak dimatikan, yang tiba-tiba Ethan berubah menjadi zombie yang membunuh pria malang itu. Setelah kejadian yang menyeramkan itu, Ethan yang kembali sadar sesaat muntah-muntah dikarenakan telah memakan daging manusia. Dan ketika di keesokan harinya, Ethan kembali lupa dengan Mae dan kejadian semalam yang membuatnya kebingungan, yang tiba-tiba dia teringat dengan Emma dan rumah ini, yang dimana mereka telah menemukan sebuah keluarga sederhana yang tinggal di rumah itu. Pada awalnya, petani itu menaruh curiga kepada mereka dan menyuruh mereka menanggalkan pakaiannya untuk melihat adanya bekas gigitan zombie dengan ditodongkan senjata oleh putrinya yang masih kecil. Tetapi setelah petani itu tidak menemukannya, terlepas dari luka yang ada di tangan Ethan, mereka pun diperbolehkan masuk dan diajak makan oleh petani itu. Ketika di dalam rumah petani itu mencoba meredam suasana tegang di antara mereka dengan memberikan pelajaran filosofi kepada Emma yang terlalu pesimis dengan hidup mereka yang tidak ada harapan menghadapi para zombie itu. Yang tiba-tiba Ethan kembali tersadar dari ingatannya. Ethan yang masih kebingungan ketika dia sadar dari ingatannya itu yang diminta oleh Mae untuk berburu bersamanya, melihat ada kejanggalan dari warna perbannya yang biasanya berwarna merah menjadi warna hijau, sehingga membuat dia mencurigai Mae memanfaatkan dirinya dan menanyakannya tentang perban itu sambil menodongkan senjatanya. Melihat ini, Mae pun akhirnya terpaksa menceritakan kejadian yang sesungguhnya, kalau Ethan telah digigit oleh zombie dan membutuhkan makan daging manusia yang masih hidup agar bisa kembali menjadi normal seperti manusia pada umumnya. Karena tidak percaya dengan perkataan Mae, dia pun merobek perban itu untuk melihatnya sendiri, yang membuat dia teringat dengan kejadian di pom bensin saat sedang bersama Emma, yang ketika itu dia telah digigit oleh zombie yang hidup kembali, walaupun sudah ditembak kepalanya, dan membuat Emma menjadi panik dan bersedih dengan kejadian ini. Setelah itu, ingatannya membawa dia kembali ke rumah petani itu, yang dimana dia bersama Emma sedang melakukan jamuan makan bersama keluarganya, yang tiba-tiba Ethan merasa tidak enak badan sehingga Emma meminta petani itu untuk menunjukkan kamar mandinya,
yang membuat istrinya petani itu mencurigai gerak-gerik mereka, dikarenakan Emma merahasiakan penyakitnya Ethan yang terindikasi dengan gejala virus zombie seperti suka sakit kepala dan bengong. Ketika Emma kembali, petani yang menjadi curiga itu meminta agar anak dan istrinya keluar rumah dan mengancam Emma untuk mengatakan yang sejujurnya tentang penyakit yang telah diderita Ethan, yang dijawab olehnya kalau Ethan itu adalah segalanya baginya alias bucin, sehingga dia nekat memberikan Ethan daging manusia agar Ethan selalu kembali normal. Dan mendapat ide ini dari pengalamannya yang melihat zombie yang menggigit Ethan kembali sadar setelah memakan daging lengannya Ethan. Tidak lama kemudian, anak dan istrinya petani itu yang penasaran dengan Ethan tiba-tiba diserang dan dimakan oleh Ethan yang berubah menjadi zombie. Dan petani itu pun akhirnya dibunuh oleh Emma yang mengambil kesempatan di saat petani itu lengah ketika dia mendengar teriakan istrinya yang telah diserang oleh Ethan. Ethan yang telah kembali ingatannya akhirnya mengenali kalau Mai itu adalah Emma yang telah menjadi tua, dan membuat Ethan menjadi kesal dengan perbuatannya yang tidak membiarkannya mati, dikarenakan dia tidak rela kehilangan Ethan karena terlalu bucin kepadanya. Sehingga Ethan memutuskan untuk meninggalkan Emma dengan mengakhiri hidupnya. Tetapi itu hanya sia-sia belaka, dikarenakan virus zombie yang ada di badannya terus beregenerasi sehingga membuat dia tetap hidup. Yang akhirnya Emma pun memutuskan untuk datang dan mengakhiri semuanya dengan membiarkan Ethan memakan dirinya. Dengan kematian Emma hingga akhirnya mereka menjadi sepasang zombie yang abadi sampai kiamat datang, maka berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya. Sampai jumpa di film horor berikutnya.